Oras, selamat sore. Saya Fernando Stanggang, Green Berita TV. Hari ini kita bertemu kembali dalam program yang sangat spesial karena dihadiri oleh tokoh nasional dan juga tokoh kawasan Danau Toba dan bupati di kawasan Danau Toba juga. Kita akan ngobrol terkait tentang kegiatan peningkatan dan pemberdayaan para petani, khususnya yang lagi trendy hari ini petani jagung dan juga petani lainnya, juga terkait food estate yang memberikan semangat bagi masyarakat di tengah pandemi untuk terus semakin giat bertani dan didukung tentunya oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, kita akan langsung bernona bersama Bang Lamhot Sinaga yang hari ini secara khusus menghadirkan tokoh nasional, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Jerry Sambuaga, dan juga ada Bupati Samosir, Bapak Pandiko Timotius Gultom. Sebenarnya tadi ada Bapak Bupati Simalungun, tetapi karena sesuatu dan hal langsung pamit. Dan juga ada Bapak Direktur Kementerian Perdagangan, Bapak Iqbal ya. Kita akan ngobrol bagaimana seorang sosok Lamhot Sinaga mempersembahkan dirinya untuk masyarakat di kawasan Danau Toba, khususnya pertanian. Langsung saja kita sapa para narasumber kita hari ini. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Jerry Sambuaga. Apa kabarnya Pak? Kabar baik, Horas. Suatu kehormatan bagi Green Berita TV bisa bicara dan ngobrol dengan Pak Wakil Menteri. Ini masih Wakil Menteri ya. Nanti mudah-mudahan bisa wawancara Menteri. Amin. Dan tentunya Menterinya juga Pak Jerry juga ke depannya. Amin. Terima kasih Dr. Jerry. Kemudian Bang Lamhot Sinaga. Horas Amang? Horas. Apa kabarnya? Kabar, puji Tuhan, kabar baik. Salam untuk semua pemirsa Samosir Green TV. Terima kasih Amang Lamhot Sinaga. Dan juga ada Bupati Samosir, Pandiko Timotius Gultom. Apa kabarnya nih Pak Bupati kami? Horas, puji Tuhan, kabar baik, Fernando. Baik, terima kasih Pak Bupati. Dan ada yang mewakili Bupati Humbang Sudutan, Bapak Sekda Humbang Sudutan, Bapak Tony Sihombing. Apa kabarnya Bang? Sehat Abang? Sehat. Sebagai tuan rumah cukup lelah ya? Sehat, Horas. Baik, dan Bapak Direktur, salah satu direktur di Kementerian Perdagangan, Pak Iqbal ya? Direktur Sarana Distribusi dan Logistik. Ya, berarti kalau petani panen yang melakukan sarana untuk itu Pak Iqbal nanti ke depan ya? Sarana perdagangan. Iya. Kita bibitnya. Iya. Baik, saya mau ngobrol sebentar kepada Bapak Lamhot Sinaga ini. Pak Lamhot Sinaga ini sangat luar biasa mempersembahkan cita-citanya untuk masyarakat kawasan Danau Toba. Hari ini secara khusus terus melakukan lobby dan pendekatan kepada kementerian untuk bisa datang ke Samosir, dan hari ini sudah datang, dan juga bersama para bupati dan tadi Bapak Bupati Simalungun dan juga mewakili Bupati Humbang Sudutan. Nah, komitmen Bapak pun kami lihat untuk para petani ini sangat spesial, artinya memberikan hati pemikiran yang luar biasa. Izin Pak Lamhot Sinaga, ini kenapa sih mempunyai kecintaan luar biasa untuk masyarakat kawasan Danau Toba, khususnya nih pada masyarakat petani? Baik, terima kasih Bung Fernando. Sebenarnya saya ini lahir dan besar di daerah kawasan Danau Toba ini. Iya. Tepatnya di Kecamatan Lintong Duta, Kabupaten Pamekasan Sudutan. Iya. Dan saya dilahirkan di komunitas masyarakat petani. Iya. Sehingga saya tahu persis bagaimana apa yang dialami oleh para petani-petani kita, tidak hanya di Pamekasan Sudutan tapi di seluruh kawasan Danau Toba ini. Iya. Termasuk di Samosir, Tapanuli Utara, Simalungun, dan Toba.
Nah, yang saya rasakan itu saya lihat mereka. Yang pertama, daerah kita ini adalah daerah yang sangat subur sebenarnya. Kawasan Danau Toba, daerah yang dilimpahkan anugerah oleh Tuhan kepada masyarakat Danau Toba, sebuah alam yang tanahnya adalah tanah yang sangat subur. Karena anugerah yang besar dilimpahkan oleh Tuhan terhadap masyarakat di kawasan Danau Toba ini, maka di sini tumbuh baik berbagai macam komoditas. Nah, selama ini komoditas-komoditas yang ada di kawasan Danau Toba ini belum tersentuh secara pelaksanaannya secara pertanian yang modern. Namun belakangan ini pemerintah pusat melalui berbagai macam program, sentuhan-sentuhan itu sudah dilakukan kepada proses pertanian di kawasan Danau Toba ini. Bahkan satu program yang menurut saya adalah program ini sangat baik nantinya, yaitu program food estate yang sekarang ini dikembangkan oleh pemerintah pusat. Tentunya kenapa sih food estate ini dilaksanakan di kawasan Danau Toba ini? Bahwa food estate ini sekarang dilaksanakan di Umbang Hasun Hutan ini adalah pilot project. Tapi kedepannya bahwa food estate ini tidak hanya di Umbang Hasun Hutan, tapi juga di Tapal Utara, di Dairi, di Samosir, dan seluruh kawasan Danau Toba. Karena tanahnya yang sangat subur. Kedua, dari sisi Danau Toba ini kan mempunyai ketinggian di atas 1000 permukaan laut, 1000 mdpl. Karena ketinggiannya di atas 1000, secara akademis biasanya komoditas di sini sangat baik. Karena hama tidak tumbuh, karena hamanya tidak tumbuh di sini. Itu terbukti. Belum disentuh proses mekanisasi pertanian di sini dari dulu, dari zaman nenek moyang kita. Semua tumbuhan di sini, misalnya kopi, itu sudah bertumbuh berkembang biak dengan baik. Tidak hanya kopi, misalnya dulu Samosir itu terkenal bawang, penghasil bawang. Dairi itu dulu terkenal kopi, bahkan minyak asiri juga di sana. Di Simalungun juga ada komoditas jahe, ada beberapa komoditas. Di Toba juga sama punya komoditas yang tidak kalah baik. Bahkan kacang, misalnya di Tapal Utara itu ada kacang Sirohum namanya, karena kacang itu sangat bagus di sana. Nah, artinya bahwa proses pertanian di daerah kita ini semua komoditas bisa dibudidayakan dengan baik. Yang kemudian bahwa saat ini dilakukan program food estate ini kan harus kita dukung. Tetapi kemudian kita berharap bahwa program food estate ini nantinya adalah akan membantu para petani kita. Sehingga dengan demikian para petani ini akan melakukan aktivitas pertaniannya dengan sentuhan teknologi. Berhenti sampai di situ ya. Setelah itu kita berharap komoditas unggulan itu nantinya bagaimana market meresponnya, bagaimana market menyerapnya. Nah, tentunya ini juga kan harus kita pikirkan. Kalau kita berhasil mulai dari menanam bibit sampai dia panen, maka setelah panen, pasca panennya juga harus kita pikirkan. Kalau nanti pasca panennya itu tidak kita pikirkan, maka nanti market ataupun pasar tidak menyerap, maka itu juga menjadi masalah besar nanti. Dan itulah yang terjadi selama ini. Nah, saya dari awal sudah mewanti-wanti jangan sampai nanti semua komoditas unggulan yang ada di kawasan Danau Toba ini kesulitan aksesnya terhadap pasar. Itu poinnya. Sehingga masyarakat akan kesulitan juga mencapai kesejahteraannya ya. Pasti, otomatis. Karena kalau misalnya harga-harga daripada semua komoditas ini tidak menarik buat petani, maka mereka juga nantinya tidak akan kesulitan untuk berkembang. Dan malas untuk bertani. Lagi-lagi kan itu kan mata rantai yang dipikirkan dari dulu sampai hidup. Nah, itu yang saya selalu dorong melalui Kementerian Perdagangan
di berbagai rapat waktu saya di Komisi 6, saya selalu dorong pasca panennya adanya di Kementerian Perdagangan. Kebetulan Menteri Perdagangannya juga meresponnya dengan baik, termasuk Pak Wamen juga meresponnya dengan baik. Secara kelembagaan Kementerian Perdagangan ini meresponnya dengan baik. Bagaimana semua komoditas di kawasan Danau Toba ini bisa terserap di pasar dengan baik. Ya, kurang lebih seperti itu poin yang saya pilih. Iya, ini Pak Lamot Sinaga hari ini secara khusus bersama Pak Wakil Menteri dan juga para bupati tadi sudah ada yang permisi duluan. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin, padahal Bupati Simalungun bukannya dapil Bapak ya, jadi bukan tidak murni politik sebenarnya, tetapi memang murni untuk mensejahterakan masyarakat kawasan Danau Toba. Sebenarnya apa sih yang menjadi motif utama untuk kegiatan hari ini Bapak bersama dengan para bupati dan Pak Wakil Menteri kumpul dan berdiskusi di sini? Pertama kan begini, kawasan Danau Toba ini kan sudah ditetapkan sebagai sumber prioritas. Iya. Ya, sehingga dalam proses pengembangan kawasan, menurut saya kawasan itu tidak boleh parsial. Iya. Artinya tidak boleh kita hanya mengurus Samosir dan Mumbang dan Taput, Iya. sementara di Simalungun kita tinggalkan. Iya. Karena komoditas di Simalungun dengan komoditas di Samosir ataupun di Taput, karena ini adalah berada dalam satu kawasan, Iya. maka kawasan ini tidak boleh secara parsial ditangani. Pengelolaannya, tata kelola daripada pengembangan pertanian dan pasca panennya nantinya tidak boleh parsial. Jadi kawasan ini harus kita pikirkan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Itu yang mendorong saya kenapa harus kawasan Danau Toba. Karena ini adalah sebuah kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan strategis nasional. Baik, satu lagi ini Pak, kepada Pak Lamot Sinaga. Secara khusus saya lihat juga masif sekali, khususnya kepada para petani jagung, dengan mempresentasikan pengadaan daripada ratusan rencana pemilik jagung yang sudah pakai mesin. Nah, bagaimana sih cita-cita Bapak untuk para petani jagung di kawasan Danau Toba sehingga luar biasa perhatian untuk itu? Ya, karena pertama begini, secara turun-temurun dari nenek moyang kita sudah menanam jagung di seluruh kawasan Danau Toba ini, Pak Wamen. Itu adalah sebuah tanaman tradisional untuk kita. Bahkan kalau kita lihat di kawasan Danau Toba ini, ada orang yang menanam jagung di depan halaman rumahnya ataupun di samping rumahnya. Memang sampai saat ini jagung ini bukanlah komoditas unggulan di sini. Tapi kemudian saya pasca ditetapkan oleh pemerintah stop importasi jagung, ya, karena pemerintah ini juga sekarang yang cintai produk dalam negeri itu apa Pak Wamen namanya? Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, ya, GNB. Nah, khusus untuk jagung, stop impor jagung. Kebetulan kawasan Danau Toba ini adalah kawasan yang sudah menanam jagung. Persoalannya adalah mesin pemimpin jagungnya di tingkat petani nggak ada. Mereka melakukannya masih manual. Ya, kalau luasan lahan, contoh misalnya di Kabupaten Samosir, kalau nggak salah kurang lebih sekitar, saya mendengar informasi kemarin kurang lebih antara 5.000 sampai 3.000 sampai 5.000 hektar menanam jagung. Ya, Sumbangan Sundutan kalau nggak salah 15.000 luasannya. Kita bicara luasan dulu. Di daerah itu saya cek kemarin ke pemerintah Pemkab Dairi kurang lebih sekitar 17.000 sampai 20.000. Di Toba juga kurang lebih sekitar 14.000 hektar bawahnya ininya. Kalau diakumulasikan ini semua, berarti kan ini bisa menyumbangkan jagung untuk kebutuhan nasional. Betul. Seharusnya ngapain kita importasi? Ngapain kita impor? Yang laporan kabupaten ini pun kita tingkatkan kapasitas produksinya. Jangan-jangan 50% kebutuhan nasional bisa disuplai dari kawasan Danau Toba. Jangan-jangan satu ketika bisa ngekspor ya? Ya, tidak menutup kemungkinan apabila kebutuhan nasional kita sudah tercukupi, ya tidak menutup kemungkinan untuk kita ekspor. Tapi target pertama kita kan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Jadi mungkin menurut hitungan saya bisa jadi nanti ini misalnya katakanlah 20% atau 30% dari kebutuhan nasional disuplai dari kawasan Danau Toba. Tapi persoalannya adalah
mesin pemipil jagungnya harus penyediaan mesin pemipil jagung di kawasan Danau Toba ini harus kita siapkan. Contoh misalnya, Kabupaten Kembangan Sundutan ini udah satu kabupaten terdiri dari 10 kecamatan, Pak Wamen. Di 10 kecamatan ini semuanya ada jagung. Mesin pemipil jagung di Kabupaten Kembangan Sundutan ini sampai tidak di bawah 100. Dan sekarang petani kita untuk menggunakan mesin pemipil jagung itu sistemnya sewa. Saya dengar kemarin sistemnya sewa. Kalau nggak salah per kilo itu 100 perak Pak Wamen ini disewakan. Jadi dia punya jagung terus kepada orang yang punya mesin pemipil jagung disewakan. Nah, kalaulah kita bisa membantu mereka dalam penyediaan mesin pemipil jagung. Kebetulan mesin pemipil jagung yang tadi dari kemarin kita serahkan dan hari ini kita serahkan di Kabupaten Kembangan Sundutan. Satu mesin itu bisa menghasilkan 1 ton jagung per jam. Per jam. Kalau kemudian satu mesin itu bisa beroperasi katakanlah 5 jam per hari, maka sudah 5 ton per satu mesin. Kalau kita memiliki 1000 mesin, maka sudah bisa menghasilkan 1000 ton jagung per jam dikali 5, 5.000 ton per hari. Dikali katakanlah 20 hari. 20 hari dalam sebulan, maka sudah bisa kawasan Danau Toba ini sudah menghasilkan kurang lebih sekitar 100.000 ton jagung per hari. Kan luar biasa ini. Nah, kalau ini bisa nanti, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, tentunya nanti dengan bantuan dari pihak-pihak terkait. Kalau ini bisa kita lakukan, saya kira ya kita sudah membantu program pemerintah dalam rangka stop importasi jagung. Baik. Luar biasa nih Pak Lamat Sinaga. Nah, sebenarnya saya ingin langsung ini kepada Pak Wakil Menteri, sudah nggak tahan untuk bertanya. Tetapi kan sebelum supaya Pak Wakil Menteri sekalian menjawab, kita dengar dulu apa sih yang menjadi keinginan para bupati kita di kawasan Danau Toba. Izin Pak Wakil Menteri, Pak Dr. Jerry, mungkin saya pertama kepada Bapak Bupati Kembangan Sundutan diwakili oleh Bapak Sekda. Kira-kira nih Pak Tony Sihombing, mohon maaf kalau saya salah menyebut nama Amang. Apalah kira-kira yang menjadi harapan seorang Bupati Kembangan Sundutan untuk Kementerian Perdagangan memastikan pola pertanian pasca panen itu bisa dilakukan dengan baik. Silakan Bang. Baik, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Lamat tadi, bahwa 10 dari Kabupaten Kembangan Sundutan 10 kecamatan, 153 desa, 1 kelurahan, bahwa 95% petani. Iya. Ada permasalahan yang petani yang kita angkat. Yang pertama, masalah pasar. Iya. Masalah modal. Modal ya. Modal. Apa yang kita katakan modal, Bang? Modal begini. Iya. Modalnya karena setiap petani punya harus menggunakan modal untuk memberikan pupuk, sablonia, Iya. dan juga alat untuk mengolah, Iya. dan juga bibit. Dan luas lahan, Iya. luas lahan. Satu. Yang kedua, pasca panen. Iya. Pasar. Harga yang tidak jelas. Sehingga kedatangan dari Bapak Lampor setelah terpilih menjadi anggota DPR RI, ini sudah hampir semua masyarakat Kabupaten Kota Sundutan, ada beberapa sudah menikmati apa artinya, sudah bisa menjawab Iya. apa yang menjadi permasalahan yang tadi. Betul. Beliau sudah memberikan CSR kepada masyarakat Iya. dan para petani, dan hari ini juga ada bibit jagung. Iya. Itu bagian dari itu menyelesaikan permasalahan yang ada. Iya. Artinya ke depan ini semakin lama ini tertuntas semua permasalahan yang lain oleh petani masyarakat. Iya. Ya, Iya. saya Siap. Berarti sudah sedikit lebih terasa nih dan tuntas kayaknya nih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Nah, saya mungkin kepada Pak Bupati Samosir, Bapak Pandiko Tugas Belitung, Bupati termuda kayaknya di kawasan Danau Toba. Mungkin jangan-jangan di Sumatera Utara juga ya. Nah, ini Pak Bupati kami ini Pak Jerry Sinaga. Jerry Sinaga. Jerry Sambuaga ya. Mohon maaf. Ya, Bupati Samosir ini kami melihat bahwa
sangat antusias dan agresif terus, walaupun di masa pandemi kadang-kadang dilarang ke Jakarta untuk menjumpai kementerian. Kalau kita dengarkan dulu apa sih yang menjadi kebutuhan daripada Samosir pada Kementerian Perdagangan, terutama persoalan SRG, sistem resi gudang yang belum ada di Samosir. Kalau di apa sudah ada tadi ya di Humbang ada store-nya, mungkin di Samosir. Silakan Pak Bupati Samosir, Pak Ibu Timur. Baik, terima kasih Pak Fernando. Ya tentu tadi seperti yang sudah dikatakan Bapak dari anggota DPR RI para Musnaga, ya kami dari Pemkab Samosir ya tentu sudah memberikan bantuan baik itu pupuk, bibit, juga ada bantuan peralatan baik dari APBD maupun CSR, seperti dari bantuan dari anggota DPR RI, para Musnaga dan lain sebagainya. Tentu seperti yang dikatakan tadi, yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana pasca panennya. Iya. Pasca panen ini harus betul-betul kita pikirkan. Terlebih juga untuk kawasan Samosir ya, hampir 90% masyarakatnya hidup dalam pertanian dari sisi pertanian. Ya, tadi kita memiliki potensi sekitar 5.000 hektar lebih ya terhadap pertanian jagung. Tentu harus dipikirkan pasca panen ini akan kemana. Dari sinilah kami mengharapkan bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk dapat menyalurkan pendistribusian pasca panen hasil komoditi utama di Kabupaten Samosir. Dan kami sudah juga bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk memberikan bantuan bibit dan lain sebagainya untuk meningkatkan hasil panen. Tentu itu tidak bisa sendiri, harus bersinergi antara pemerintah pusat, daerah dan pusat. Pusat ini setelah pertanian harus dipikirkan juga panennya kemana. Oleh sebab itu kami mengharapkan dari Kementerian Perdagangan agar dapat memberikan bantuan kepada kami di Kabupaten Samosir. Terlebih kami sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Tentu ada berkat tersendiri bagi kami untuk diprioritaskan. Oleh sebab itu tadi ada program sistem resi gudang. Tentu itu kami belum menerapkan, Pak. Kami berharap ke depan Samosir sebagai kawasan strategis pariwisata nasional juga bisa mendapatkan program SRG ini. Tentu selain itu juga kami berharap agar kiranya kami dapat diberikan bantuan sentra-sentra pasar, Pak. Karena pasar ini juga menentukan dalam pasca panen. Apabila tidak ada pasar, tentu semua yang paling menumpuk dan yang menyusahkan adalah petani. Oleh sebab itu kami juga mengharapkan ada bantuan sentra-sentra pasar di Kabupaten Samosir untuk membantu pendistribusian dan juga penjualan dari hasil komoditi utama di Samosir. Sekaligus walaupun misalnya sudah ada, kami mohon juga agar ditingkatkan. Karena kita tahu Pak, pasar ini juga kalau kita lihat sebagai bentuk peradaban manusia. Ya, saya rasa kalau pasarnya bersih, pasarnya modern, nanti peradaban di suatu daerah itu sudah semakin maju. Oleh sebab itu tentu kami juga berharap ada bantuan pasar untuk Kabupaten Samosir dan juga kawasan sekitar Danau Toba yang terintegrasi kalau bisa, Pak. Jadi misalnya untuk Samosir komoditi utamanya apa, nanti kita buat karena seperti dikatakan Pak Lamot Sinaga tadi, ini berbasis kawasan. Dan kalau perlu kita buat di Samosir untuk pasar apa, di Humbang apa, di Simalungun apa, jadi semua terintegrasi dan tidak ada yang mubazir lah seperti itu. Jadi ada diutamakan setiap daerah dan semua dienergikan untuk penjualan. Jadi itu. Tidak ada keinginan daripada pemerintah Kabupaten Samosir untuk memberdayakan sebuah pasar yang juga bisa menjadi sebuah objek wisata bagi para pengunjung. Artinya memadukan tradisional dengan pasar tradisional dengan para wisata. Ya, tentu itu Pak Fernando, saya katakan untuk peningkatan pasar juga perlu dilakukan.
karena kita juga merupakan kawasan strategis pariwisata nasional seperti itu. Ya. Berarti intinya ini SRG dengan peningkatan pasar ya, pasar lebih modern ya. Baik. Nggak ada lain ini Pak Bupati? Keinginan lain? Ada kesempatan lain? Kesempatan mumpung nih. Jarang akan jadi saksi nih di para teman-teman yang meliput. Ya tentu kami berharap Bapak Wamen suatu saat ke depan bisa datang ke Samosir dan lebih jelas tentang mengenai apa kebutuhan dan kebutuhan masyarakat Samosir seperti itu. Baik, terima kasih. Menarik ini Pak Wakil Menteri Perdagangan Pak Jerry Sambuaga ya. Ini Rokia sudah disampaikan. Kalau Pak Umpama Sudutan tadi dari Bupati Umpama Sudutan mewakili kayaknya sudah lebih cukup dan tuntas ya. Belum juga ya? Bisa sedikit lagi? Silakan. Ya, tentu ada pertanyaan dari Pak Komando. Silakan. Ini permasalahan di daerah secara hampir sama dengan beberapa kabupaten di kawasan Papua. Iya. Ya, yang terbatas anggaran Iya. dan transfer yang terbatas. Iya. Sehingga untuk kehidupan masyarakat itu, khususnya masalah petani dan hal-hal lainnya, Iya. kalau APBD yang kita anggarkan, yang kita harapkan tidak bisa. Iya. Sehingga dari Bapak Kementerian Bapak Wamen hadir pada kesempatan ini yang menjadi momen yang datang Bapak Menteri ini, kiranya ada perhatian di kawasan Toba atas keterbatasan anggaran. Ya. Hampir sama. Iya. Semua kabupaten kawasan Toba hampir sama. Mungkin APBD selalu umur karena bos wilayah. Iya, iya. Kita dengan sama hampir sama anggaran transfer. Jadi bagaimana kita untuk membangun ini, melayani masyarakat ini kalau ini tidak dibatasi dengan aturan. Ini juga kehadiran dari Pak Menteri supaya ada perhatian kepada kami di kawasan Danau Toba, khususnya Kabupaten Umpama Sudutan. Tapi belum cukup. Terima kasih Pak Fernando. Terima kasih Pak Fadi. Shopping. Iya, luar biasa ini. Kalau sudah dipancing soal keterbatasan pasti semua menyampaikan itu Pak Menteri ya. Jadi ini mungkin bisa disikapi nih Pak Dr. Jerry. Bagaimana perhatian kepada kawasan Danau Toba lebih baik ke depan. Silakan Dokter. Terima kasih Pak Fernando atas penyampaiannya dan teman-teman dari Pak Lamhot, Pak Bupati, Pak Sekda. Saya mungkin akan mencoba menjawab ya dan merespon beberapa hal. Pertama mungkin terkait dengan pasar dulu. Pasar. Betul dikatakan ya, pasar itu kan sentra aktivitas ya, kegiatan masyarakat ya, salah satu yang menunjukkan juga peradaban sebetulnya ya. Tingkat modernitas, tingkat traffic untuk size perdagangan dan seterusnya. Dan kami paham, memang di daerah-daerah itu salah satu yang menjadi prioritas dan kebutuhan utama adalah pasar, terutama revitalisasi pasar. Karena banyak yang kami kunjungi, yang kami datangi itu beberapa tempat, beberapa lokasi itu pasarnya mungkin dalam kondisi yang sudah tidak begitu layak, katakanlah begitu. Nah, oleh karena itu, Kementerian Perdagangan memberikan solusi, ya, dan juga memberikan jalan keluar, dan juga memberikan hal yang konkret, ya. Ada beberapa program revitalisasi pasar. Ya. Nah, ini nanti Pak Iqbal pernah hadir di sini, Direktur Sarana Distribusi dan juga Logistik yang banyak berkutat di bidang pasar. Ini dimaksudkan ya, untuk apa? Untuk ya, tadi itu pasar-pasar yang kondisinya sudah tidak layak ya diperbaiki, ya, diimprove ya. Pasar-pasar yang mungkin selama ini jangkauannya jauh dari masyarakat ya dibikin bagus lah, gitu ya. Dan juga bahkan ada pembangunan pasar, ya tidak hanya revitalisasi, jadi pembangunan ya. Tapi ada memang klasifikasinya. Tidak semua memang dari Kemendak. Contoh misalnya pasar yang tipe yang mungkin anggarannya di atas sekian itu di PUPR misalnya, ya kan? Lalu ada pasar tematik yang dengan Kemenparekraf, nah dan seterusnya. Nah, tapi sekali lagi semua itu pasar tematik ini yang dihubungkan dengan wisata ya. Betul, disinergikan kolaborasi dengan Kemenparekraf. Ya. Tapi apapun itu, semuanya itu bersumber dari daerah. Ya. Permintaan, aspirasi, dan proposal yang diajukan resmi kepada pusat. Ya. Perdagangan silakan. Jadi saya menanti seperti tadi yang Pak Lamhot bilang. Kadang-kadang itu sudah lama ya. Iya. Ya. Padahal sudah Kita siap. Pokoknya kita siap seperti ini, Pak Fernando. Selama yang paling penting secara prinsip itu adalah untuk membantu masyarakat satu. Kedua, syarat teknisnya harus dipenuhi. Yaitu menjadi Pak Iqbal mungkin bisa menjelaskan secara lebih rinci.
Tetapi selama syarat teknis, prosedur, administrasi, verifikasi, validasi dan seterusnya itu terpenuhi dengan baik secara sistematis, secara runut dan seterusnya, saya yakin itu pasti akan dibantu ya, disupport kepada daerah-daerah. Lalu yang kedua soal SRG. Nah ini penting. Nah ini penting sekali Pak Bupati, Pak Fandiko. Jadi begini, mungkin saya jelaskan sedikit ya kalau SRG ya. Jadi SRG atau sistem resi gudang adalah sebuah sistem di mana gudang-gudang ini dibangun dimaksudkan untuk membantu para pelaku komoditas, salah satunya adalah petani. Jadi begini, petani-petani di daerah seluruh Indonesia ini sulit kalau menjual. Kenapa? Karena pada saat panen harga turun. Nah, kesulitan petani itu kenapa? Karena dia tidak punya tempat untuk menyimpan. Ya, dia harus jual. Nah, tapi tidak mungkin dijual dengan harga yang tinggi karena panen harga drop. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka bertemu dengan tengkulak, ya kan? Mereka jualah ke tengkulak dengan harga yang tidak menguntungkan untuk para petani, ya begitu. Tapi kalau tidak mau, mereka harus jual untuk menyambung kehidupan mereka sehari-hari, begitu. Nah, disinilah titiknya, isunya. Ketika mereka tidak bisa simpan, mereka jual ke tengkulak, mereka rugi, akan terus-menerus seperti itu. Nah, kami dari Kementerian Perdagangan sekali lagi memberikan solusi konkret, ya, ini konkret, jelas, ya, eksplisit, tegas dan tentu transparan. Dengan apa? Membangun gudang-gudang yang secara sistem dinamakan sistem resi gudang. Ini akan saya jelaskan. Per hari ini Kementerian Perdagangan melalui Bapepti itu sudah membangun 123 sistem resi gudang SRG seluruh Indonesia. Nah, 123. Apakah ini akan ada setiap kabupaten kota atau gimana? Nah, ini sekali lagi bermula dari daerah. Daerah seperti pasar sama persis sesuai kebutuhan. Kan yang paling mengetahui karakteristik daerah, kebutuhan itu kan daerah yang bersangkutan. Nah, tapi secara konsep saya ingin jelaskan. Begitu itu kita bangun, ya, itu nanti akan dihibahkan ke daerah. Pengelolaannya adalah di daerah. Nah, konsep tadi yang saya ingin sampaikan. Jadi ketika SRG sudah dibangun, komoditasnya itu simpan di situ 3-6 bulan. Jadi pada saat harga naik, dia bisa jualan dan dia untung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menerbitkan resi, makanya namanya sistem resi gudang. Nah, resi itu dikasih ke bank kasih uang. Bisa dijaminkan. Bisa, barangnya disimpan di gudang sebagai penjaminan. Sehingga uang ini bisa kembali. Uang ini bisa dimasukkan untuk para petani untuk menyambung kehidupan mereka, menambah modal. Itulah konkret langsung dari Kemendak. Sekali lagi saya katakan konkret langsung dari Kementerian Perdagangan. Nah, tetapi sekali lagi yang perlu diingat oleh semua kita ini adalah begitu itu sudah dibangun, dihibahkan kepada daerah. Nah, tantangan yang sering dijumpai di lapangan adalah ketika sudah dihibahkan kepada daerah, ya, kadang-kadang itu tidak optimal karena pengelolaannya mungkin kurang maksimal. Nah, inilah peran dari pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten khususnya ya untuk memastikan pengelolaannya itu jalan. Tapi kami juga memikirkan juga Pak Fernando. Kami memang ini memikirkan dari hulu ke hilir ya. Dari sisi pembiayaan, kemudahan, fasilitas dan juga jaminan, kami Bapepti Kemendak sudah melakukan MOU ya, kerjasama dengan beberapa bank ya, baik itu melalui bank lokal, bank daerah, atau juga bank himbara, hiburan bank negara, BUMN nasional ya. Salah satu bank bahkan menyatakan secara tertulis untuk memberikan dukungan ya, dukungan kepada kami untuk memudahkan pembiayaan fasilitas kredit dan jaminan. Nah, ini untuk apa? Untuk memudahkan juga para petani, ya kan? Itu satu. Nah, kita juga pikirkan hilirnya, seperti Pak Ramon tadi sampaikan. Gimana nanti setelah disimpan, jualnya gimana? Begitu. Kebetulan kami sudah melakukan MOU pula dengan namanya APRINDO. APRINDO itu Asosiasi Pengusaha Retail Seluruh Indonesia. Nah, itu gimana? Jadi ada alternatif buat para pedagang kita, ya, buat para pelaku komoditas kita. Mereka bisa jualan di retail seluruh Indonesia, seluruh Indonesia nasional. Jadi ada pilihan buat mereka jualan di mana dan kapan, sehingga itu memudahkan mereka untuk
melakukan penjualan. Jadi kita tidak hanya pikir penyimpanan, tidak hanya pikir pembiayaan, kredit, fasilitas dan kemudahan, tetapi juga pikir bagaimana itu menjual. Dengan MOU ini Pak, apakah dimungkinkan ke depannya produk petani asli di kabupaten itu bisa dijual di pasar-pasar seperti Indomaret, Alfamart? Sangat mungkin, sangat mungkin 1000%. Justru itulah kita maksudkan supaya nanti teman-teman para pelaku ini juga bisa mendapatkan tempat di jualan-jualan di fresh mart, ya, minimart atau apapun yang memang di bawah naungan Aprindo itu. Ya. Jadi ini salah satu solusi yang kita pikirkan. Nah, cuma sekali lagi tantangannya adalah pengelolaan. Ya, pengelolaan itu adalah di daerah. Ya. Karena begini, sama sebenarnya pasar SRG itu kan berawal dari daerah. Mereka melakukan proposal, kami datang meninjau, mengoperasi, melihat seperti tadi dengan Pak Lamhot, Pak Direktur, Pak Bupati dan kawan-kawan. Kami kan tadi dari kita tinjau gudang ya, yang pertama kita di satu titik itu kita lihat pertama lokasinya di mana, dekat nggak dengan akses para petani atau para pelaku komunitas datang. Karena kadang-kadang ya tantangan daerah itu kadang-kadang mereka tidak melihat lokasi sebagai hal yang penting. Nah ini juga harus diperhatikan. Gimana mau simpan, mau taruh barang di gudang kalau tidak ada jalan misalnya. Hal-hal seperti itu, ya kan? Lalu yang berikutnya adalah kita sudah punya 20 jenis komoditas yang bisa di SRG-kan. Karena tidak semua komoditas sudah. Jadi seperti gabah, beras, jagung, kopi, ikan, itu bisa. Hal seperti ini. Makanya kami tanya lagi, kami kira potensi ada daerah. Produk apa yang bisa? Komoditas apa? Oh kita punya ini. Oke, cocok bisa. Kita coba masuk ke spesifikasi teknis. Lokasinya gimana? Siapa aja petaninya? Berapa banyak dia bisa untuk? Berapa banyak dia bisa taruh? Hal seperti itu. Nah ini yang menjadi salah satu maksud juga kami datang melihat observasi secara langsung dan memastikan program-program ini jalan. Baik, terima kasih nih, Pak Menteri. Ini kan ada situasi tadi mengenai revitalisasi pasar ya. Gimana nih ke depannya nih terhadap situasi pada para bupati kabupaten kota, kabupaten kawasan dan kedua. Ya itu bagus ya. Kalau misalnya revitalisasi kita sekali lagi siap selama proposal resmi. Ya, instansi ke instansi itu sudah ditujukan, lalu ada spesifikasi teknisnya, berapa dana yang dibutuhkan, kemudian komitmen pemerintah daerah bahwasanya pedagang itu mau direlokasi. Nah ini penting, karena pedagang bergeser 1 meter aja, beda rezekinya. Ini persoalan budaya makanya. Oleh karena itu, dalam proposal itu kami meminta bahwasanya ada komitmen para kepala daerah, yaitu meyakinkan kepada para pedagang bahwa mereka bersedia untuk direlokasi. Itu dari aspek proposalnya. Kemudian itu saja legalitas lahan itu harus milik pemerintah daerah. Kalau bisa ada DED, dan engineering, design, kemudian KAB, kemudian juga data pedagang by name and by address. Jangan sampai nanti kita merevitalisasi pasar, tapi pasar pedagang ini cuma 3. Ada yang terjadi begitu kan? Jadi jangan Ya kalau itu seperti orang ya, pedagang DJ kalau itu seperti orang ya. Iya. Setelah kita selesai, mana pedagang ini kan cuma 3 kan? Jangan kita pedagang dua, kita kalau pedagang cuma 3. Baik, terima kasih Pak Iqbal, sangat luar biasa dalam memberikan keterangan bagi kita. Ini cuaca sudah hujan, tampaknya berkat daripada Dr. Jerry sudah mulai turun ke Samosir. Kawasan juga khususnya ya. Baik. Nah, mungkin ada closing statement dari Abang Anda, Abang Lamhot Sinaga untuk masyarakat seluruh kawasan itu. Sekarang. Ya. Dari dulu saya sudah berusaha untuk menghadirkan Kementerian Perdagangan di sini. Karena waktu saya di Komisi 6, kami selalu komunikasi bagaimana mendapatkan komunikasi ini bisa tetap di pasar ya. Dan hari ini puji Tuhan terjawab. Pak Wamen sudah datang ke kawasan Monokuda dan melihat secara langsung bagaimana komunitas-komunitas kita di sini ya. Tadi sudah mengunjungi beberapa kawasan pertanian yang nantinya akan kita dorong menjadi komunitas unggulan di sini.
Ya, harapan saya kepada para petani kita, ya, para kelompok tani sekarang yang sedang berjuang untuk meningkatkan kapasitas produksinya dari komoditas kopi, beras, padi, ya, dan juga jagung, dan kemudian juga ada pewarna di sini. Di daerah ini juga ada kuningan, ya. Masih banyak komoditas lain yang perlu dikembangkan oleh para petani-petani kita. Ya, tetap semangat berjuang. Kami sebagai wakil rakyat dari daerah ini, kami akan mengupayakan seoptimal mungkin yang bisa kami lakukan untuk membantu para petani-petani di kawasan Danau Toba ini. Dan juga harapan saya terhadap Kementerian Perdagangan supaya bisa membantu para petani-petani agar komoditas mereka bisa diserap di pasar ataupun pasar panen. Baik, Terima kasih. terima kasih Amang Lampot Sinaga, luar biasa dedikasinya untuk memastikan masyarakat petani bisa lebih baik dan sejahtera dengan menghadirkan kementerian untuk bisa memberikan anggaran untuk masyarakat petani Danau Toba. Kiranya tetap sukses mengangkat ke depannya dan bisa diikuti oleh seluruh tokoh yang ada di kawasan Danau Toba. Terima kasih Pak Amang Lampot Sinaga. Dan juga Pak Wakil Menteri Dr. Jerry Sambuaga, terima kasih. Bapak Dokter dan Daud bin Sembulaman. Artinya tidak kerja itu apa namanya? Tidak jauh buah dari pohonnya. Ketika seorang tokoh Teo Sambuaga luar biasa, juga anaknya luar biasa. Terima kasih. Tetap berkarya untuk masyarakat Indonesia dan ingat masyarakat kawasan Danau. Memang ya. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Pak Bupati Samosir. Sukses selalu dan tetap semangat untuk masyarakat Samosir dan juga Bapak Seda Humbang Sultan untuk berkarya terus bagi masyarakat Humbang Sultan dan seluruh masyarakat Toba.